Dusze moja, dusze Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, sama Mesia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, pendiri dan Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara yang sudah sampai kepada kami. Kali ini ada pertanyaan dari seorang rohaniwan kami, Subdiaken Athanasius. Beliau menanyakan mengenai rapture. Kata rapture itu tidak ada memang dalam bahasa Indonesia. Itu dari bahasa Inggris. Di dalam terjemahan bahasa Inggris yang berasal dari 1 Tesalonika pasal yang saya ambil Alkitab saya bahasa Inggris dulu. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Di sana dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 kita baca demikian. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Dikatakan oleh kitab suci begini saudara. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. For the Lord himself, karena Tuhan sendiri, will descend from heaven, akan turun dari surga, with a shout, with satu seruan keras, with the voice of an archangel, dengan suara dari malaikat penghulu, and with the trumpet of God, dan dengan sangkakala Allah atau trompetnya Allah, and the dead in Christ will rise first, dan orang-orang mati di dalam Kristus akan bangkit pertama sekali. Then we, dan kita, who are alive and remain, yang masih hidup dan tinggal, waktu itu maksudnya, shall be caught up together with them in clouds to meet the Lord in the air. Jadi kata-kata caught up inilah yang dimaksudkan dengan rapture, diangkat ke atas. Ajaran tentang rapture yang sekarang menjadi begitu populer di kalangan saudara-saudara dari aliran evangelical, ya, yang bukan semua evangelical ya, evangelical yang mengikuti sistem pemikiran yang disebut sebagai dispensasionalisme. Sistem pemikiran ini, sistem teologi ini bukan berasal dari zaman purba ya. Ini berasal dari kira-kira tahun 1830-an, dimulai dengan seseorang yang bernama John Darby. John Darby adalah seorang yang berasal dari Scotland. Dan dia pertama-tama mendapat penglihatan katanya bahwa ada gereja Tuhan diangkat. Nah, kata diangkat inilah yang dimaksud dengan rapture ini. Jadi ini baru muncul abad yang ke-19, tahun 1830-an. Lalu ini dipopulerkan oleh Scofield. Scofield itu akhirnya mempopulerkan ajaran ini dengan membuat Scofield Study Bible. Jadi Alkitab yang di bawahnya ada keterangannya seperti ini, ya, tafsir. Ya. Nah, tafsirnya adalah tafsir dari kacamata dispensasionalisme ini, dan dari sini akhirnya disebarkan lagi dengan didirikannya sekolah yang namanya Dallas Theological Seminary di Dallas, Texas, oleh Dr. Walford. Dan akhirnya dipopulerkan dengan bukunya Charles Ryrie, beberapa orang itu, dan
dari orang-orang Indonesia yang belajar di sana akhirnya menyebarkan paham ini, terutama waktu itu Pak Kris Maratika, almarhum, pendiri dari STI di Jogja. Dan sejak saat itulah ajaran daripada ajaran rapture ini berkembang di kalangan, biasanya kalangan Pantekosta, kalangan karismatik, dan kalangan evangelical. Sementara itu, evangelical tidak semuanya, tapi ada evangelical yang reform, ya, seperti Pak Stephen Tong, Pak Yakub Susabda, gereja-gereja Protestan klasik itu yang mengikuti ajaran Calvin atau mengikuti Protestan tradisional yang dari Luther maupun Calvin. Mereka berdua tidak percaya ajaran ini, ya. Karena apa? Ya memang itu belum ada waktu itu. Karena keprotestanisme muncul pada abad ke-16, 1517, sementara ajaran tentang rapture itu baru muncul abad ke-19, 1830-an oleh John Darby. Nah, kalau muncul yang Protestan abad ke-16 saja yang abad ke-16 saja ajaran tidak kenal, apalagi gereja Ortodoks yang munculnya abad pertama. Jadi ajaran ini memang tidak dikenal. Nah, bagaimana sih sebenarnya apa sih ajaran rapture itu? Ajaran pengangkatan itu. Ajaran pengangkatan itu adalah suatu ide bahwa gereja tidak akan mengalami aniaya di bumi. Dan dalam ajaran ini sebenarnya rencananya Allah itu adalah dengan bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Israel gagal untuk menerima Kristus, maka Allah melakukan plan yang kedua, rencana yang kedua, yaitu didirikannya gereja. Jadi gereja itu seperti dalam kurung gitu. Jadi begini, rencana ini terus, karena ini gagal lalu dalam kurung, inilah gereja ada, lalu nanti dilanjutkan Israel seterusnya. Ini cara pemikiran dari dispensasionalisme. Tetapi kita umat Ortodoks berdasarkan ajaran Rasul, ya kita tidak percaya begitu. Dari awal yang direncanakan Allah adalah gereja. Dari awal yang ditetapkan Allah adalah Kristus dan tubuhnya tentunya, bukan Kristus sendirian. Dan itu kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah mengatakan kepada si ular, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya berarti akan ada keturunan perempuan." Ingat bahwa bangsa Yahudi zaman ini menganut sistem patrilinear. Jadi keturunan diambil dari pihak bapak. Jadi semua secara budaya kalau gitu, semua anak itu keturunan bapak berarti keturunan laki-laki. Jadi perempuan tidak punya keturunan. Tapi dalam ayat ini dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya." Jadi ada orang punya keturunan perempuan, dan ini oleh para bapak gereja dimengerti bahwa itulah Bunda Maria. Dan keturunannya itulah Tuhan Yesus. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi Tuhan Yesus akan datang untuk menghancurkan kuasa iblis, sebagaimana dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-8. Kita baca demikian. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya 8 dikatakan begini. "Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu." Itulah artinya keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Artinya Kristus akan datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Demikian juga kita baca di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14. Dikatakan begini, Ibrani 2 ayat 14. "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut." Jadi inilah maksudnya bahwa keturunan perempuan yang adalah Kristus yang lahir dari perawan itu akan meremukkan kepala si ular, menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Dan terus dikatakan dalam ayat itu, Kejadian 3:15 itu,
Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini simbol ketika kakinya dipaku di atas salib. Berarti kalau begitu di dalam ayat 1 yang kecil ini dinubuatkan kelahiran Kristus, karya penebusannya mengalahkan iblis, dan karya penyalibannya, di mana dia kakinya akan tumitnya akan diremukkan. Oleh karena itu para bapak gereja purba menyebut ayat ini sebagai proto-evangelion, artinya Injil yang pertama. Berarti kalau gitu dari awal yang dinubuatkan itu bukan tentang Israel. Yang dinubuatkan itu tentang Kristus. Dan tentu saja Kristus nanti dengan tubuhnya yaitu gereja. Jadi gereja itu bukan suatu parentesis. Dan Kristus sendiri mengatakan bahwa Musa menulis tentang dia. Maka dikatakan di dalam Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang padanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi Musa pun menulis tentang Yesus. Nubuat pertama pun tentang Yesus. Dan dikatakan dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ke 26-27. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Maksudnya perjanjian lama ya. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ditegaskan lagi di dalam ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, karena kitab suci Yahudi yang kita sebut perjanjian lama itu dibagi dalam 3 kelompok, yaitu Taurat Musa, lalu nabi-nabi. Nabi-nabi itu mulai dari Yosua, lalu yang disebut tulisan-tulisan atau ketubim itu mulainya dari Mazmur, maka disebutnya dari Mazmur. Jadi Torah, Nabiim, nabi, and ketubim, tulisan. Sehingga TNK akhirnya orang-orang Yahudi menyebut kitab suci mereka bukan perjanjian lama, karena mereka tidak percaya perjanjian baru, menyebutnya sebagai Tanah, singkatan dari TNK tadi. Nah, Yesus mengatakan bahwa seluruh perjanjian lama itu adalah berbicara tentang dia. Nubuat yang pertama adalah tentang Yesus. Nah, disinilah bedanya cara gereja purba melihat perjanjian lama dengan teologi dispensasi ini. Kalau teologi perjanjian lama, gereja purba yang tetap dilanjutkan tradisinya, pemahamannya oleh gereja ortodoks, melihat perjanjian lama itu harus dilihatnya dari kacamata kristologis. Semuanya itu adalah merupakan nubuat tentang Kristus menuju kepada Kristus. Dengan demikian, di dalam mata gereja purba, gereja itu bukan sesuatu tambahan, bukan dalam parentesis, dalam kurung, tapi gereja itu memang rencananya Allah. Rencananya Allah sejak kekal, ya. Karena Kristus direncanakan sejak kekal. Jadi Kristus itu di dunia ini hadirnya melalui gerejanya, karena Efesus 1 ayat 22 23 dikatakan Kristus kepala gereja adalah tubuh Kristus dan kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu. Nah, oleh karena itu akhirnya kesimpulannya jadi beda. Karena ke teologi dispensasionalis itu melihat kitab suci itu menurut zaman-zaman atau dispensasi yang menurut pemahaman ini ada 7 dispensasi. Gereja ortodoks tidak melihat seperti itu. Gereja purba pun tidak melihat seperti itu. Bahwa kalau ada dispensasi itu cuma ada 2. Dispensasi perjanjian lama dan dispensasi perjanjian baru, itu saja.
janji dan penggenapannya itu. Makanya dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi, maka pada zaman akhir ini. Jadi hanya ada zaman dulu dan zaman akhir. Bukan ada 7. Kalau dalam teologi dispensasi ada 7. Zaman apa ya? Saya lupa sistemnya itu. Zaman hati nurani ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Zaman pemerintahan manusia, mungkin zamannya Nuh. Lalu zaman perjanjian itu zamannya Abraham sampai dengan sampai Yusuf. Lalu zaman Taurat itu zamannya Nabi Musa. Lalu zaman lalu zaman anugerah, baru zaman kerajaan gitu. Jadi itu urutan yang diajarkan di dalam teologi dispensasi. Kita melihatnya bukan itu. Iman ortodoks selalu landasannya Kristus, bukan pembagian zaman-zaman. Dan kita mulainya dari Kristus. Kita baca dari 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-11 dikatakan begini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Dasar memahami kebenaran Injil itu dasarnya nggak ada lain. Bukan dispensasi, bukan perpuluhan, bukan bahasa lidah, bukan itu. Ya. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Yang meletakkan ya Allah sendiri. Yaitu Yesus Kristus. Berarti dasar untuk memulai memahami perjanjian lama pun harus Yesus Kristus. Semua harus dilihat penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, Yesus Kristus itu penggenapan semua nubuat dalam perjanjian lama. Dan gereja ini menjadi ekstensi daripada umat perjanjian, yaitu Israel. Kalau Israel disebut bangsa pilihan tadinya, sekarang yang disebut sebagai bangsa pilihan adalah gereja. Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9 dikatakan demikian. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kita baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kalau tadinya Israel lah bangsa yang terpilih, sekarang kamu gereja. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tadinya Israel itu imamat yang rajani. Karena mereka punya imam dan mereka punya raja di dalam konteks kehidupan mereka. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah manggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Nah ini tadinya miliknya Israel. Sebutan-sebutan ini. Tapi karena Israel gagal untuk menerima Kristus, gagal untuk menerima Injil, maka itu diberikan kepada bangsa yang mengeluarkan buah, seperti dikatakan dalam Matius 21. Ya, coba kita baca. Kita baca dalam Matius pasal yang ke-21, dikatakan demikian. Matius pasal yang ke-21, ayatnya yang kedua, empat puluh 21 ayatnya yang ke-43. Setelah dia menceritakan perumpamaan, ada penyewa kebun anggur. Dan ketika waktunya store pada bosnya, tidak mau store, lalu dikirimkan hamba-hambanya, lalu anaknya malah dibunuh, maka raja itu marah kepada penyewa kebun anggur ini, yang itu adalah gambaran Israel. Sehingga ayat 43 disimpulkan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dari Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Bangsa pilihan yang baru, itulah gereja. Ya.
Terus, dan kita baca bahwa memang tadinya Israel yang memilih disebut sebagai bangsa pilihan. Itu kita baca dalam Keluaran pasal 19 ayatnya 5 dan 6. Dikatakan demikian oleh kitab suci. Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6. Ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, atau bahasa lain, imamat yang rajani, dan bangsa yang kudus. Gereja disebut sebagai bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi gelarnya Israel sebagai bangsa pilihan, sebagai bangsa yang kudus, sebagai kerajaan imamat yang rajani, itu sekarang diberikan kepada gereja. Gereja akhirnya yang melanjutkan, mengekstensikan berkat yang seharusnya melalui Israel ini. Nah, dengan kacamata inilah maka kita melihat bahwa yang menjadi tujuan Allah dari awal adalah keselamatan manusia melalui Kristus di dalam gerejanya. Israel itu mempersiapkan kedatangan Sang Mesias ini. Israel itu mempersiapkan kedatangan gereja. Jadi kalau begitu, gereja bukan plan B. Gereja adalah penggenapan dari plan satu-satunya Allah di dalam firman-Nya yang akan menjadi manusia yang dipersiapkan melalui Israel. Nah, jadi setelah mengetahui ini, itulah sebabnya akhirnya karena dalam Alkitab itu dikatakan bahwa nanti akan ada tribulation, sengsara besar. Dan sengsara besar itu dikatakan hanya untuk orang Israel. Gereja tidak ditentukan untuk sengsara, untuk menerima murka. Itu ayatnya di dalam 1 Tesalonika, kalau saya tidak lupa, saya lihat ya di sana dulu. Di dalam 1 Tesalonika dikatakan begini. Ya, ayat 9, pasal 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tafsiran daripada kelompok dispensasional, ditimpa murka artinya akan lepas dari kesengsaraan besar. Gereja tidak melihatnya begitu. Ditimpa murka artinya ditimpa murka dalam neraka nantinya, bukan tidak berbicara tentang kesengsaraan besar di sini, ya. Maka dikatakan ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju seragam iman dan kasih dan pertopongan pengharapan keselamatan, karena Allah tidak menentukan kita untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan. Dan hanya keselamatan di sini, keselamatan kekal, hidup kekal itu, karena ayat sebelumnya dikatakan kita bertopokan keselamatan. Nah, karena ajaran dispensasional mengatakan bahwa semua di dalam sejarah itu akhirnya fokusnya Israel, maka yang akan menerima kesengsaraan besar yang dinubuatkan di dalam kitab suci itu Israel. Gereja itu akan diangkat. Gereja itu akan disingkirkan dari kesengsaraan. Ya tentunya karena yang ngarang teologi ini orang Eropa dan orang Amerika yang tidak pernah mengalami derita. Ya, adalah sesuai dengan cara kehidupan masyarakat mereka mengarang teologi seperti ini. Kalau iman ortodoks, kita ini selama 70 tahun di gereja ortodoks dibantai orang komunis, ya. Dari tahun 1917 sampai tahun 1988 di Rusia dan di Eropa Timur, orang ortodoks dibantai, dan tahu nggak berapa juta orang mati? 40 juta orang mati. Dan selama masa penyerbuan Turki, penyerbuan Arab ke negara-negara ortodoks waktu itu, betapa menderita. Gereja ortodoks selalu menderita, maka tidak ada teologi di dalam gereja ortodoks menghindari penderitaan itu, tidak ada. Harus dihadapi. Oleh karena itu, teologi melarikan diri dari kesengsaraan besar itu bukan fronima cara pikirnya orang ortodoks. Dan
Kita memang tidak akan ditimpa oleh murka, ya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Maksudnya murka di akhir zaman itu loh. Bukan murka kesengsaraan besar yang dimaksudkan itu. Oleh karena itu, Gereja Ortodoks percaya kita akan menghadapi kesengsaraan itu. Dan kita tidak akan diangkat, disingkirkan. Nah, ada ayat mengatakan bahwa sekarang ini antikristus belum datang karena ada yang menghalangi, ya. Coba kita baca. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ya. 2 Tesalonika pasal 2 kita baca demikian. Ayatnya yang ke karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, maksudnya kedurhakaannya antikristus itu loh. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Menurut ajaran daripada teologi dispensasionalis ini, selagi gereja masih ada di bumi, antikristus tidak datang, dan itulah yang menahan datangnya antikristus. Maka yang menahan ini harus diambil dulu baru antikristus datang. Oleh karena itu gereja tidak akan mengalami aniaya. Harus diangkat. Nah, diangkat itu adalah rapture. Ya. Ada beberapa tafsiran siapa yang menahan ini. Yang menahan ini adalah pemberitaan Injil. Ada yang mengatakan itu Roh Kudus. Ya. Tetapi yang jelas, ajaran gereja purba tidak mengatakan adanya rapture dari gereja. Nah, ayat yang digunakan adalah dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 tadi. Gereja diangkat. Nah, alasannya begini. Alasannya karena ada ayat dari Matius pasal yang ke-24. Ya. Matius pasal yang ke-24, kita baca demikian. Di dalam Matius 24 dikatakan begini. Ya. Di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dan seorang lain lagi akan ditinggalkan. Kalau ada 20 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi nanti ada yang diangkat, ditinggalkan. Ya, yang diangkat inilah yang disamakan dengan apa yang dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 tadi. Nah, mari kita lihat kalau gitu. 1 Tesalonika 4 ayat 16 ini berbicara tentang rapture atau apa? Pengangkatan atau apa? Nah, kalau kacamatanya sudah kacamata dispensasionalis tadi, ya pasti mereka menyimpulkan itu. Kalau kacamatanya kacamata kristologis, ya belum tentu gitu ya. Belum tentu artinya itu gitu. Sekarang tergantung kacamata kita, kacamata apa melihatnya. Saya jadi ingat ya. Dulu waktu saya kecil saya membaca buku cerita Abu Nawas. Nah, suatu hari kerajaan Baghdad itu sedang kekeringan. Lalu Sultan Harun al-Rasyid ingin menghukum Abu Nawas karena Abu Nawas selalu menipu dia. Nah, ini waktunya saya harus menipu Abu Nawas. Dia panggil Abu Nawas. Abu Nawas, ini kekeringan, semua binatang di negara ini tidak mau makan. Karena rumputnya jadi kering semua, warnanya coklat. Nah, kamu harus mampu untuk membuat si binatang-binatang ini makan rumput. Kalau enggak, aku penggal lehermu. Ya Sultan, saya usahakan bagaimana. Akhirnya dia keluar. Seorangnya orang yang cerdas sekali Abu Nawas itu. Dia manggil semua tukang kacamata. Mungkin kita heran dong. Ada disuruh untuk membuat supaya binatang bisa makan kok orang tukang kacamata. Akhirnya semua tukang kacamata seluruh negara dipanggil, disuruh untuk membuat kacamata bagi binatang-binatang yang ada di negara itu. Akhirnya udah waktunya dia harus menunjukkan kepada Sultan bahwa dia mampu untuk membuat si binatang makan. Datanglah dia dengan tukang-tukang kacamata tadi. Binatang itu diberi kacamata langsung mau makan.
Ditanya sama saudara, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Iya, semua pakai kacamata hijau. Jadi di matanya dia itu si rumput-rumput jadi hijau semua. Berarti kalau gitu, saya jadi ingat ini. Tergantung dari kacamata kita apa. Kalau tadinya rumputnya itu coklat semua diberi kacamata hijau, menurut dongeng ini menjadi hijau, demikianlah. Dari kacamata apa kita melihat kitab suci, sehingga akhirnya kesimpulan kita jadi beda. Nah, kita dari gereja ortodoks, kita mengikuti kacamata gereja purba, kacamata para bapak gereja, kacamata rasuliah yang dilanjutkan oleh para bapak gereja. Ya, bukan bapak gereja terisolasi ini dan itu, ya ada yang mengikuti ajaran apa itu hiliasme kalau di bahasa Yunani, milenium itu 1000 tahun itu ada. Tapi itu pendapat perorangan seperti misalnya Irenaeus, dia begitu. Ya, jadi dan itu Irenaeus berasal dari tempat yang sama, di mana Montanisme yang juga mengajarkan kerajaan 1000 tahun muncul daerah Turki sana. Tapi secara umum gereja, mayoritasnya para bapak gereja tidak begitu, karena dalam gereja ortodoks bukan semua pendapat bapak gereja itu bisa diterima. Karena kalau itu tidak cocok dengan seluruh paradosis pengajaran, tradisi pengajaran secara umumnya diakui oleh semua, itu ya nggak diterima. Itu namanya teologumena. Jadi para bapak gereja boleh mempunyai teologumena, tetapi tidak mempunyai kekuatan dogma, tidak mempunyai kekuatan doktrin, itu pendapat pribadi. Jadi ada bapak gereja yang begitu, tapi itu adalah hanya teologumena, bukan merupakan iman gereja secara keseluruhan. Nah, kalau iman gereja itu apa? Nah, inilah yang dirumuskan oleh Santo Vincentius dari Lerins. Dia mengatakan ajaran rasulia adalah ajaran yang diajarkan dari awal oleh semua, dipercaya oleh semua, di mana-mana, kapan saja. Makanya ajaran ini disebut ajaran umum, yang dalam bahasa Yunani menjadi ajaran Katolik. Katolik itu ajaran umum yang milik semua, bukan ajaran rahasia pendapat perorangan. Nah, ajaran yang Katolik, ajaran yang umum yang dimiliki semua oleh gereja waktu itu adalah yang menolak pendapat teologumena mengenai hiliasme atau mengenai premilenium ini. Nah, gereja ortodoks mengikuti cara pikiran itu. Dan kalau gitu, maka tidak ada dalam pemikiran gereja ortodoks bahwa gereja akan diangkat untuk menghindari sengsara besar dalam bentuk ajaran rapture ini. Rapture pun atau pengangkatan ini pun di dalam kalangan yang percaya pada teologi dispensasi itu dibagi dalam 3. Ada pre-trib, artinya pre-tribulation. Jadi itu terjadi sebelum terjadinya kesengsaraan besar tadi. Ada mengatakan mid-trib, di tengah-tengah terjadinya kesengsaraan itu gereja diangkat. Ada mengatakan post-trib, pasca kesengsaraan. Jadi di dalam teologi dispensasi sendiri mengenai rapture tidak ada satu paham. Ada paham pre-tribulation sebelum sengsara besar, pada pertengahan sengsara besar, dan akhirnya pasca sengsara besar. Karena gereja ortodoks tidak mempercayai ajaran tribulation dalam pemahaman bahwa gereja harus diangkat melari daripada kesengsaraan ini, maka kita pun tidak percaya adanya tribulation ini. Nah, bagaimana? Maksudnya ajaran pengangkatan atau rapture ini. Lalu bagaimana kita memahami ayat-ayat tadi? Mari kita lihat. Ya. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 tadi. Dikatakan begini. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Dikatakan begini. Ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.
Sesudah itu kita hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi dari kata diangkat inilah ya. Kata diangkat inilah munculnya teologi pengangkatan atau teologi rapture. Apakah ini menekankan memang tentang pengangkatan? Sebenarnya tidak. Ini menerangkan tentang sesudah kebangkitan itu orang kemana. Ini berbicara tentang kebangkitan waktu Yesus datang. Sebab ada beberapa pasal lain yang menjelaskan tentang ini. Ya, apa unsur di sini? Ada tanda, ya, diberi. Menurut para bapak gereja itu akan tanda salib. Tanda anak manusia berwujud salib bersinar di langit nanti. Terus ada penghulu malaikat berseru. Nah, bersama malaikat yang lain tentunya. Karena dia penghulunya. Dan ada sangkakala. Lalu ada Tuhan turun. Lalu ada orang bangkit. Ini unsur-unsurnya ya. Nah mari kita lihat ini. Di dalam Matius pasal 24. Di dalam Matius pasal yang ke-24. Unsur-unsur itu ada, hanya diungkapkan dengan cara yang berbeda. Karena penulisnya berbeda. Kebenaran yang sama diungkapkan dengan cara yang berbeda. Matius pasal yang ke-24. Kita baca demikian. Matius 24. Ayatnya yang ke-30. Bentar. Ayat yang ke-30 ya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dari tanda diberi tadi. Berarti ini berbicara tentang hal yang sama. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia datang. Di atas awan-awan, ya kan? Tuhan turun dari surga di atas awan. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Di sini ada malaikat. Dengan meniup sangkakala. Lalu ada sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Dikumpul dari mana? Yang bangkit dulu tadi. Yang masih hidup nanti dibangkitkan. Lalu dikumpulkan malaikat. Nanti bersama-sama dengan Tuhan ya. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Berarti kalau gitu. Kalau di dalam paralelnya dalam Injil Matius pasal 24 ayat 30-31 ini berbicara tentang kebangkitan. Sebenarnya 1 Tesalonika 4 ayat 16 pun berbicara hal yang sama. Hanya dengan cara pengungkapan yang berbeda. Ini tidak berbicara tentang rapture apapun. Ini berbicara tentang kebangkitan. Masa orang sesudah bangkit lalu duduk-duduk di atas nisan kan? Enggak. Sudah bangkit gimana? Sudah bangkit diangkat oleh Tuhan. Itulah maksudnya. Ini hanya kelanjutan. Ini bukan suatu peristiwa tertentu yang tujuannya adalah untuk menghindar dari kesengsaraan besar. Bukan. Ini kelanjutan dari kebangkitan. Sesudah bangkit apa yang terjadi? Sudah bangkit, dia naik ke surga bersama Tuhan. Nah ini lagi kita baca 1 Korintus pasal 15 ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita baca demikian. Ayatnya yang ke 1 Korintus pasal 15. Ayatnya yang ke-51 ya. 50-51. Kita baca begini. Ya. Ayat 50-51. 52 lah. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu tubuh kita harus bangkit dan diubah. Bukan daging dan darah yang bisa mati. Ya. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam yang tidak binasa. Jadi dagingnya bisa binasa, tidak bisa. Oleh karena itu perlu ada pengubahan menjadi tubuh baru. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah sesuai dengan ayat yang sebelumnya. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ingat tadi ketika Tuhan Yesus datang, ada malaikat meniup sangkakala atau nafiri. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan
dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan semua kita akan hidup. Jadi ada malaikat, ada nafiri, ada kebangkitan. Kalau begitu 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 itu paralel dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 52, paralel dengan Matius pasal yang ke-24 ayat 30 dan seterusnya tadi. Jadi 1 Tesalonika 4 ayat 16 tidak membicarakan rapture dalam pengertian yang digambarkan oleh ajaran dispensasionalis yang akhirnya didramatisir dengan film yang dibuat oleh Tim LaHaye, ya. Jadi kalau katanya nanti kalau ada orang naik mobil, yang satu diangkat, yang lain ditinggalkan, so kita jadi kecelakaan, tidak karuan, tabrakan, dan orang akhirnya percaya film daripada menyelidiki Alkitab. Ada filmnya, saya nonton itu mengenai ini. Mari kita lihat kalau gitu ayat-ayat tadi apa artinya kalau gitu ya. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24 ya. Matius pasal yang ke-24 bunyinya begini. Ayatnya yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi pada waktu zamannya Tuhan Yesus datang, itu zaman keadaannya sama seperti pada zamannya Nuh. Ya, jadi ingatin, pegang ini dulu. Ini kunci tafsirannya. Zamannya Nuh. Ya. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Oke? Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyelanyapkan semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan Yesus Kristus nanti situasinya sama seperti kedatangan Musa. Orang hidup tidak karu-karuan, orang hidup seperti biasa. Mereka nggak melihat tanda-tanda apa-apa. Ya makan, minum, kawin, dikawinkan gitu ya. Terus pada waktu itu, waktu kapan? Waktu Kristus datang itu, ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ingat, bahwa ini seperti keadaan Musa, keadaan zamannya Nuh. Pada zamannya Nuh, kalau ada orang dibawa itu kemana? Dibawa, diseret air, mati gitu loh. Dihancurkan. Yang tinggal di mana? Tinggal dalam perahu, tetap selamat. Berarti kalau ini, berarti yang dibawa dan tinggal bukan berbicara tentang diangkat ke langit. Dibawa ke pengadilan, sama seperti orang di zamannya Nuh, dibawa kepada penghukuman, diseret oleh air. Yang ditinggalkan apa? Ditinggalkan untuk tidak diadili. Ditinggalkan seperti zamannya Nuh, 8 orang ditinggal di dalam perahu. Ini maksudnya. Jadi kalau kita melihat dari kacamata situasi, dari pada konteksnya ini, kita tidak membuat mitologi seperti itu, fiksi seperti itu. Tidak. Jadi ini tidak berbicara tentang rapture, tetapi berbicara tentang hari pengadilan. Ada orang yang bekerja sama, yang satu diadili, dibawa ke dalam pengadilan, yang satunya ditinggalkan untuk tidak diadili karena itu orang diselamatkan, sama persis seperti zamannya Nuh. Yang dibawa kepada banjir, itulah orang dibawa air ke dalam banjir, itulah orang yang diadili. Yang ditinggalkan oleh air banjir itu berada dalam perahu, itulah keluarga Nuh, itulah orang yang diselamatkan. Jadi tidak ada di sini itu otomatis artinya rapture dalam pengertian yang menjadi mitologi sekarang, dalam pengertian yang sekarang menjadi kepercayaan banyak orang berdasarkan filmnya Tim LaHaye itu. Itulah di dalam kacamata gereja ortodoks. Rapture semacam itu tidak ada. Sebab ayat-ayat yang digunakan, kalau kita lihat, 1 Tesalonika 4 ayat 16 itu berbicara tentang kebangkitan, dan ayat yang ke Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39 itu berbicara sampai 40 itu ya. Ini berbicara tentang pengadilan. Saya baca lagi. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dibawa mana? Dibawa ke pengadilan, diseret ke dalam pengadilan. Yang lain ditinggalkan karena mereka diselamatkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, ya dibawa kepada pengadilan.
dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang untuk mengadili dan untuk menyelamatkan yang diselamatkan. Nah, itulah dalam kacamata gereja Rasuliah, dalam kacamata gereja Ortodoks, sebelum adanya teologi dispensasi dari John Darby yang muncul tahun 1830-an itu dimunculkan. Itulah tafsiran gereja selama itu. Itulah pemahaman gereja selama itu tentang ayat di bawah dan ditinggalkan, tentang diangkat dan semuanya tadi. Itu semua berbicara tentang kebangkitan dan berbicara tentang penghakiman. Kiranya Tuhan berkati kita semua atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.